Selain menggelar rekonstruksi tahap pertama di Mapolda Metro Jaya, polisi juga menggelar rekonstruksi tahap kedua di kolam renang tempat Dante ditenggelamkan hingga tewas. Langsung saja kita menuju ke TKP pembunuhan Dante di kolam renang Palem, kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ada jurnalis BTV Kelvin Sipahutar di sana. Selamat sore Kevin, apakah rekonstruksi masih berlangsung hingga saat ini? Dalam pemeriksaan terkait dengan rekonstruksi dalam kasus kematian Dante, anak dari artis Tamarati Asmara ini memang sudah dilangsungkan di tempat kejadian perkara, yakni di Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Jakarta Timur begitu. Rekonstruksi tadi memang sudah dimulai di TKP di tempat saya melaporkan saat ini sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat begitu, dan tuntas rekonstruksinya pada sekitar pukul 3 sore, Stephanie. Dan artinya memang kalau kami pantau tadi rekonstruksinya berjalan lebih cepat ketimbang jadwal semula yang seharusnya rekonstruksi tersebut tuntas sekitar pukul setengah 5 sore begitu, Stephanie. Informasi dan yang tadi kami pantau begitu juga saat rekonstruksi ada sekitar 49 adegan begitu dalam rekonstruksi yang berjalan, serta juga ada 115 gerakan begitu, ada 49 adegan, 115 gerakan dari rekonstruksi, baik dari di tempat rekonstruksi pertama yang ada di Kompleks Polda Metro Jaya begitu, maupun juga di kolam renang di Pondok Kelapa ini begitu, Stephanie. Dan dalam rekonstruksi tersebut memang dilakukan langsung oleh sang tersangka yang melakukan pembunuhan begitu, dugaan pembunuhan terhadap Dante, yakni YA selaku mantan atau kekasih begitu daripada Tamarati Asmara begitu. Selain itu juga sang ibu yang juga berstatus sebagai saksi, Tamarati Asmara, juga hadir bersama keluarganya, namun hanya sekedar memantau bagaimana jalannya rekonstruksi tersebut berlangsung begitu. Dan untuk rekonstruksi di Polda Metro Jaya sendiri tadi ada sekitar 12 adegan yang diperagakan begitu di dalam tempat awal begitu saat rekonstruksi di Polda Metro Jaya ini adalah menggambarkan bagaimana baik dari tersangka YA dan juga Tamarati Asmara ini saling berkomunikasi lebih dulu begitu sebelum memang daripada tersangka YA ini mengajak Dante untuk berenang begitu di kolam renang yang ada di kawasan Pondok Kelapa ini begitu, Stephanie. Dan memang pada saat kejadian tersebut memang diketahui bahwa Tamara ini tidak bisa ikut untuk menemani Dante untuk berenang begitu, lantaran memang dirinya ada kesibukan untuk mengikuti syuting, sehingga dirinya menyerahkan kepada tersangka YA begitu untuk menemani Dante untuk berenang di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa ini begitu, Stephanie. Ada yang menarik selama rekonstruksi tadi dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya begitu, dikatakan memang saat hendak menuju saat tersangka YA bersama juga dengan Dante ini hendak menuju dari kediamannya menuju ke TKP kolam renang ini, ada fakta menarik bahwa ternyata YA ini sempat mencari tahu lebih dulu begitu apakah memang di kolam renang ini ada CCTV begitu. Dia sempat mengakses dan membrowsing terkait dengan informasi CCTV melalui handphonenya terkait dengan CCTV yang ada di kolam renang ini begitu. Namun memang YA ini dalam keterangannya selama proses penyidikan mengaku sama sekali tidak pernah mengakses terkait dengan CCTV melalui HP-nya begitu. Akan tetapi hal tersebut terbantahkan dari analisis cyber yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian yang menyatakan bahwa justru ada bukti yang mengarahkan dan memperlihatkan bahwa YA ini melakukan atau mengakses CCTV, informasi CCTV lebih dulu begitu yang ada di kolam renang ini. Sehingga hal ini pun menjadi kecurigaan bagi kepolisian ataupun tim penyidik Polda Metro Jaya. Dan berdasarkan keterangan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyebut bahwa tersangka YA ini atas dugaan melakukan akses CCTV tersebut ini bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana begitu, Stephanie, yakni pasal 340, sehingga memang apabila nantinya terbukti sang tersangka melakukan hal tersebut, memang ini nantinya dapat dikenakan hukuman
dengan hukuman maksimal baik itu hukuman penjara seumur hidup maupun hukuman mati, Stephanie. Dan ini nantinya akan menjadi modal yang sangat penting terkait dengan apa yang telah dianalisis oleh tim cyber maupun juga tim penyidik daripada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengembangkan pasal-pasal yang akan dikenakan, termasuk juga pasal dugaan pembunuhan berencana tadi atau pasal 340, Stephanie. Dan sejauh ini memang penyidikan masih terus dikembangkan oleh kepolisian, Stephanie. Kurang lebih sampai sejauh ini ada sekitar 20 saksi yang telah diperiksa begitu terkait dengan pengembangan kasus kematian Dante yang ada di lokasi yang mana kejadian tersebut terjadi di lokasi saya melaporkan saat ini begitu, Stephanie. Tentu kita nantikan bagaimana nanti perkembangannya dari pihak kepolisian dan apakah nantinya ada saksi yang bertambah selama perkembangan penyidikan ini, Stephanie. Kelvin, apakah motif tersangka menenggelamkan Dante terungkap dalam rekonstruksi hari ini? Ya, baik Stephanie, memang kalau misalnya sejauh ini dalam rangkaian rekonstruksi memang tersangka ini masih menyampaikan atau masih sama dalam keterangannya, begitu dalam rangkaian penyidikan bahwa dirinya sebelumnya ini menyatakan bahwa saat Dante tenggelam, dirinya hanya berupaya begitu untuk melatih pernafasan Dante begitu, sehingga dirinya saat berada di kolam renang ini mencoba melatih pernafasan Dante begitu, akan tetapi memang tindakan yang dia lakukan terdengar kontradiktif begitu, karena memang Dante ini dalam kejadian tersebut atau peristiwa tersebut, Stephanie, ini dalam kejadiannya ini lemas begitu, sempat lemas karena dia sudah ditenggelamkan sekitar 12 kali begitu, sempat ada perlawanan dari Dante, akan tetapi memang dari tersangka YA ini sendiri masih tampaknya masih terdengar alibi begitu terkait dengan dugaan motif tersebut, Stephanie. Dan sampai saat ini juga kepolisian masih terus menyelidiki daripada pengusutan daripada motif kematian Dante, Stephanie. Intinya adalah sejauh ini memang apa yang telah disampaikan oleh tersangka dan perkembangan penyidikan adalah apa yang disampaikan dirinya adalah bahwa ketika kematian Dante ini terjadi, dirinya hanya alasannya hanya berupaya untuk membantu Dante dalam melakukan pelatihan pernafasan yang kemudian pada akhirnya ini menyebabkan kematian daripada Dante itu sendiri. Tentu ini juga masih kami tunggu, Stephanie, karena rangkaian penyidikan masih berlangsung dan sejauh ini sudah ada 20 saksi, termasuk juga Tamara Tiasmara itu sendiri selaku ibu pada korban, serta juga ada keluarga korban lainnya yakni ibu daripada Tamara yang telah memberikan keterangannya dalam penyidikan. Kami nantikan bagaimana nanti motif sebetulnya daripada kematian Dante yang nampaknya sampai saat ini masih terlihat janggal, Stephanie. Baik, terima kasih Kelvin atas laporannya. Selamat bertugas kembali.